Halo Sobat Bintang Mulia Homeschooling, kembali lagi Anda bertemu dengan podcast Bintang Mulia Homeschooling. Homeschooling online yang satu-satunya ada di Indonesia dan Anda bisa belajar dari manapun dan kapanpun. Siswa kami ada yang dari Dubai, ada yang dari Filipina, dan juga ada yang dari Malaysia. Itu mereka yang ada di luar negeri. Kalau yang ada di luar Pulau Jawa itu juga banyak. Konsepnya adalah kita belajar dari rumah masing-masing online, tetap akan mendapatkan ijazah. Menarik, kunjungi website kami www.bintangmulia.org. Semuanya bulan Februari ini mulai banyak yang berpikir tentang UN. Kemarin Pak Menteri sudah menginformasikan bahwa UN tahun 2021 itu resmi dihapus. Dan kemarin di podcast kita yang lalu, silakan Anda coba simak, cari yang sebelumnya ini, itu kita sudah bahas kalau UN dihapus, kemudian apa yang menjadi syarat penentu kelulusan. Kemarin ada 3 syarat yang sudah kita bahas di podcast yang lalu. Nah, sekarang ada istilah baru lagi nih. Setelah UN dihapus, muncullah AN. Beda-beda tipis ya. UN, AN. Ujian nasional dan asesmen nasional. Waduh, apalagi ini ya. Saya membayangkan orang tua itu biasanya sudah mulai pusing mendapatkan informasi-informasi yang kadang itu setiap ganti menteri, ganti kebijakan, kemudian ada program-program baru lagi dengan istilah baru lagi. Oke, tidak masalah, kami dari Bintang Mulia Homeschooling akan menemani Anda semuanya, para orang tua yang sedang mencari informasi tentang asesmen nasional. Yuk, mari kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Asesmen nasional ini sebenarnya apa sih? Jadi begini, AN atau asesmen nasional ini lahir karena UN itu ternyata setelah diselidiki lebih banyak faktor psikologisnya baik dari sekolah atau guru maupun siswanya ketimbang faktor prosentase keberhasilan untuk kelulusannya. Jadi maksudnya gini, kita bisa lihat kalau pas menjelang 1 tahun sebelum UN, jadi anak-anak kelas 2 naik kelas 3, itu ketegangannya sudah mulai terasa. Yang siswa-siswi ini itu ya belajar dari mulai jam 7 sampai jam 2 di sekolahannya, itu sudah drilling soal terus-menerus, khususnya untuk mata pelajaran yang akan di-UN-kan. Kelar selesai pulang sekolah jam 2, istirahat sebentar, terus kemudian nanti jam 3 itu mereka balik lagi untuk les. Baik les tambahan mapel yang dilakukan oleh sekolah mereka masing-masing atau mereka ambil les mandiri di luar, ya kan? Nambah biaya lagi. Terus kemudian guru pun juga sama ternyata. Mereka berpikir bahwa kalau tingkat kelulusan mereka, sekolah mereka maksud saya itu rendah, jadi misal ada yang tidak lulus, itu nanti akan mencoreng nama baik sekolah. Ya fakta kan? Saya ngomong fakta loh ini, selama ini yang terjadi seperti itu. Jadi ternyata kalau dibilang UN itu untuk mengukur kemampuan siswa, ya ada benarnya. Ternyata di balik itu ada aspek yang lebih besar lagi dan itu menjadi beban ya. Tadi aspek psikologis. Kemudian UN itu kalau dibilang menggambarkan kemampuan secara nasional, ternyata kurang tepat karena ada beberapa misal kecurangan atau soal-soal yang terjawab tapi bukan atas dasar memang kecerdasan yang bersangkutan. Ibaratnya kalau ada orang mengatakan itu ya bejo gitu ya, ada ya biasa-biasa tapi UN-nya lulus dengan predikat terbaik misal, ada loh yang seperti itu banyak. Nah akhirnya digantilah UN itu menjadi AN, ditambah lagi setelah ada penilaian PISA ini nanti Bapak Ibu semuanya bisa cari, googling, searching. PISA ini adalah tes
tes yang dilakukan oleh organisasi internasional yang memang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa-siswi di seluruh dunia. Dan kebetulan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, rumputnya kita ranking 3 loh, luar biasa ya, 3 dari bawah. Iya, padahal kalau kita melihat jumlah jam pembelajaran Indonesia dibandingkan negara lain itu sudah tertinggi. Kita itu bisa belajar di sekolahan, anak-anak kita menghabiskan waktu hampir 8 jam. Nah, kok bisa ya belajar kenceng hasilnya kok 3 dari bawah, ada yang salah nih. Akhirnya semuanya dirangkum ulang, dilihat ternyata ini nih ada yang salah dari pembelajarannya, ada yang salah dari alat ukurnya. Akhirnya semuanya dirubah menjadi asesmen nasional. Nah, asesmen nasional itu kalau kita lihat dari definisinya, sebetulnya ini adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi mengenai proses dan hasil pembelajaran kepada seluruh pelajar di Indonesia, baik itu yang formal maupun non formal. Pokoknya semuanya yang dia ikut ujian akhir nasional itu mereka ikut dinilai asesmen nasional. Nah, kalau kemudian AN ini bagaimana cara pelaksanaannya? AN, asesmen nasional, itu dia memiliki 3 instrumen. Nah, 3 alat nih. Jadi asesmen nasional itu bukan langsung satu soal diberikan untuk diujikan, itu bukan. Ternyata asesmen nasional itu adalah kegiatan, di mana kegiatan ini mencakup 3 hal. Yang pertama itu ada asesmen untuk kompetensi, ya kan? Nah, aspek ini itu adalah digunakan untuk menilai seberapa mampu siswa-siswi itu untuk mengerjakan soal-soal hampir seperti UN ya, hampir seperti UN, tapi karakteristik soalnya beda. Kalau ujian nasional itu dia mengerjakan soal jawab ya, soal jawab atau soal pilihan ganda. Apakah yang dimaksud dengan serbuk sari? Apakah yang dimaksud dengan penyerbukan? Nah, model soalnya seperti itu. Jadi sifatnya adalah hafalan. Kalau asesmen kompetensi minimum ini soalnya itu nanti bersifat soal cerita, perlu adanya penelaahan lebih dalam, itu tidak semua mapel tapi secara global. Global maksud saya ada terkait dengan numerasi, kemampuan untuk berhitung, angka, logika, matematis, ya kan? Lalu kemudian ada kemampuan untuk itu mengolah informasi yang secara fiksi atau literasi fiksi. Kemudian yang kedua itu yang ketiga itu ada literasi secara faktual atau menganalisis kalimat-kalimat, bacaan-bacaan berita. Udah itu aja, 3 aspek itu aja yang nanti diteskan. Model soalnya itu adalah soal cerita. Analisisnya itu analisis tingkat tinggi sesuai dengan grade kelasnya ya. Tidak hafalan, jadi gambarannya hampir sama seperti tes CPNS. Persis banget deh kayak gitu. Jadi nggak ada yang hafalan tapi semuanya logika, nalar, terus kemudian ditelaah, oh ini jawabannya. Jadi proses berpikir siswa nanti akan diarahkan bukan proses berpikir instan, tapi melalui pemikiran yang cukup panjang dan dia itu betul-betul yakin jawabannya adalah ini karena prosesnya yang sudah dilalui. Itu ya, itu asesmen nasional. Yang kemudian yang kedua itu dia ada aspek untuk survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini adalah pertanyaan yang diberikan kepada siswa terkait dengan pelayanan-pelayanan yang sudah diberikan oleh sekolahannya. Mungkin bagaimana cara dia belajarnya, bagaimana kemampuan-kemampuan guru-gurunya. Ingat ini adalah survei ya, survei lingkungan belajar. Jadi bukan ini benar atau salah, itu bukan. Asesmen nasional ini digunakan untuk mengukur bagaimana proses yang sudah diberikan oleh sekolahan kepada peserta didik. Jadi dari situ kita bisa tahu nanti hasilnya, prosesnya sekolahan A ini bagaimana,
bagus atau tidak, sekolah B itu bagaimana. Nah, itulah yang tidak ada di ujian nasional kemarin. Ujian nasional seakan-akan itu hanya mengukur kemampuan untuk berpikir secara hafalan ya. Tapi kalau ini itu nanti ada pengetesan untuk lingkungan sekolahnya juga. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir nih, komponen terakhir dari asesmen nasional itu adalah survei karakter. Survei karakter itu adalah survei tentang anak-anaknya, perilaku anak-anak, ya kan? Nah, itu sama persis kemarin ketika kita podcast yang lalu, saya menceritakan UN diganti. Di situ salah satu aspeknya itu adalah penilaian karakter. Jadi anak-anak ini nanti akan dievaluasi bagaimana sikapnya, perilakunya, sudah mencerminkan siswa-siswi yang baik dan benar enggak, ada aspek kesopanannya tidak, nah segala macamnya masuk di situ.